Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Dimas Pratama, Anissa Sarmawulan Agustin, Ode Lusti Hutasoid, dan Sabaria Lestari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mikroorganisme dan perannya terhadap produk bioteknologi. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, arse, fungi atau kapang dan kamir, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Virus, bakteri, dan arse termasuk dalam golongan prokariotik, sedangkan fungi, protozoa, alga mikroskopik termasuk ke dalam golongan eukariotik. Produk antibiotik. Produksi antibiotik dilakukan dalam skala besar pada tangki fermentasi dengan ukuran besar. Sebagai contoh, Penicillium chrysogenum ditumbuhkan dalam 100.000 liter fermentor selama kurang lebih 200 jam. Mula-mula disuspensi spora P. chrysogenum ditumbuhkan dalam larutan media bernutrisi. Kultur diinkubasi selama 24 jam pada temperatur 24 derajat Celcius dan selanjutnya ditransfer ke tangki inokulum. Tangki inokulum digojok teratur untuk mendapatkan aerasi yang baik selama 1 hingga 2 hari. Produksi steroid. Hormon steroid sangat penting perannya dalam dunia kesehatan. Misalnya, kortison dan steroid lain yang serupa diketahui dapat digunakan dalam pengobatan gejala yang berhubungan dengan alergi dan berbagai respon inflamasi oral dan untuk mengobati ketidakseimbangan hormonal. Untuk transformasi lain dari inti steroid dilakukan oleh mikroorganisme melalui proses hidrogenasi, epoksidasi, dan penambahan serta penghilangan rantai samping. Produksi vaksin. Penggunaan vaksin sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Pengembangan dan produksi vaksin merupakan salah satu tugas penting industri farmasi. Produksi vaksin meliputi pengkulturan mikroorganisme yang memiliki properti antigenik yang diperlukan untuk meluncurkan respon imun primer. Vaksin diproduksi oleh strain mutan patogen virulen tanpa menghilangkan antigen yang diperlukan untuk menimbulkan respon imun. Perkembangan di bidang bioteknologi memungkinkan produksi seluruh vaksin baru. Beberapa vaksin baru ini ditujukan bagi target baru, dan beberapa lagi lebih efektif dan memiliki efek samping lebih sedikit dibanding vaksin yang ada saat ini. Produksi vaksin terhadap yang efektif dalam mencegah infeksi oleh bakteri, fungi, dan protozoa melibatkan pertumbuhan strain mikroorganisme pada media artifisial yang meminimalkan gangguan beberapa respon alergi. Vaksin yang diproduksi secara komersial harus diuji dan distandarisasi terus sebelum digunakan. Akan melanjutkan penjelasan tentang produksi vitamin dan asam amino. Vitamin merupakan faktor nutrisi esensial bagi manusia. Beberapa vitamin dapat diproduksi melalui fermentasi mikroorganisme dan digunakan sebagai suplemen makanan. Yang kedua, produksi asam organik. Beberapa asam organik seperti asam asetat, asam glikonat, asam sitrat, asam gibberelat, dan asam laktat dihasilkan melalui fermentasi mikroorganisme. Asam glukonat diproduksi oleh berbagai bakteri termasuk spesies Acetobacter dan oleh beberapa fungsi seperti Penicillium dan Aspergillus. Asam glukonat memiliki berbagai kegunaan antara lain, kalsium glukonat digunakan sebagai produksi farmasi untuk menyuplai kalsium dalam tubuh. Yang kedua, ferrous glukonat digunakan sebagai asupan besi untuk mengobati anemia. Asam sitrat diproduksi oleh Aspergillus niger dengan molasses sebagai substrat fermentasinya.
Dimas, pertama saya akan melanjutkan yang telah dibaca teman saya. Asam gibberelat atau gibberellic acid diproduksi oleh fungsi gibberal fujikuroi. Proses fermentasi memerlukan media glukosa, garam, mineral. Temperatur inkubasi berkisar pada 25 Celcius. Dengan pH asam, asam gibberelat, dan hormon tanaman gibberellin lainnya. Dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yaitu sebagai substansi pendukung pertumbuhan tanaman, perbungaan, dan germinasi biji, serta untuk menginduksi pembentukan buah tanpa biji. Asam laknat diproduksi oleh Lactobacillus delbrueckii dan spesies Lactobacillus. Media yang digunakan dalam fermentasi asam laktat ini memerlukan glukosa 10-15% kalsium karbonat 10%. Untuk menetralisasi asam laknat yang dihasilkan amonium fosfat dan jumlah kecil sumber nitrogen. Produksi enzim. Perkembangan industri berbasis hayati dengan manfaat senyawa biologis seperti enzim yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri dan kapang. Terus ditingkatkan di bagian negara. Salah satu sumber isolat bakteri penghasil enzim yaitu limbah hasil pengolahan rumput laut. Pengolahan agar-agar manfaat rumput laut jenis Glaciaria sp, sedangkan keragenan menggunakan rumput laut jenis Eurasuma sp. Enzim diisolasi dari mikroorganisme dapat diaplikasikan pada berbagai macam industri, misalnya enzim protease, dan diisolasi dari bahan pembersih. Protease merupakan dan melarutkan protease yang mengotari pakaian. 4. Macam enzim secara luas diproduksi oleh mikroorganisme adalah protease, glucomilase, dan milase, dan glukosa isomerase. Pada proses enzim yang stabil terhadap panas, DNA polimerase sangat penting dalam proses aplikasi DNA. Reaksi rantai polimerase sangat penting bagi diagnosis kesehatan forensik dan penelitian biologis molekuler. Dan mikroorganisme Utasoi akan membacakan produksi alkaloid ergot. Ergolin adalah senyawa kimia yang kerangka strukturalnya terkandung dalam berbagai alkaloid. Disebut sebagai turunan ergolin atau alkaloid ergolin. Alkaloid ergolin salah satunya ergin. Pada awalnya dikarakterisasi menjadi ergot. Beberapa di antaranya terlibat dalam kondisi ergotisme yang dapat berupa kejang atau gangren. Meski begitu, banyak alkaloid ergolin telah terbukti bermanfaat secara klinis. Alkaloid beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan dalam terapi, umumnya diperoleh dari tanaman. Namun alkaloid ergot dihasilkan dari fungi. Alkaloid ergot pertama kali diperoleh dari Sclerotium ascomycetes, yaitu Claviceps purpura. Istilah ergot digunakan untuk menunjukkan bahwa alkaloid jenis ini dihasilkan oleh fungi. Alkaloid ergot dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan atas kandungan, yaitu asam disergat yang hanya diproduksi oleh genus Claviceps. Yang kedua, clavin yang ditemukan pada genus Aspergillus, Penicillium, dan Rhizobium. Dan selanjutnya, alkaloid ergot digunakan untuk menstimulasi sistem saraf simpatik. Beberapa alkaloid disergat seperti halnya ergotamin dan ergobastin digunakan pada terapi kandungan, yaitu untuk mengkontraksi
uterus pada saat proses melahirkan untuk mengkontraksi uterus postpartum. Selanjutnya, produksi protein manusia. Produksi protein adalah proses bioteknologi menghasilkan protein tertentu. Ini biasanya dicapai dengan manipulasi ekspresi gen dalam suatu organisme sehingga ia mengekspresikan gen rekombinan dalam jumlah besar. Ini termasuk transkripsi dari DNA rekombinan untuk utusan RNA atau mRNA, yang terjemahan dari mRNA